Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, wa ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Ayat yang kita kenal dengan ayatul kursi, ayat kursi. Ayat kursi ini adalah a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan keagungan ayat kursi ini dikarenakan keagungan kandungan atau isinya. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mulia dan agung. Dan itu semua wahyu dari Allah yang satu, yang Maha Esa. Jadi Al-Quran seluruhnya kalamullah. Tapi di antara surat-surat atau ayat-ayat itu ada yang lebih diutamakan oleh Allah dari yang lainnya. Dan ayat yang paling agung, paling afdal, paling utama di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi, ayat kursi. Dan kapan ayat kursi ini sunnah untuk dibaca? Kapan kita membacanya? Disunahkan membaca. Yang pertama, setiap selesai salat fardu. Di setiap akhir atau setiap selesai salat fardu. Setelah kita berzikir, kita jangan lupa baca ayat kursi karena disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali dia belum meninggal. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu, maka insyaallah ya, jika dia istiqamah jika seorang muslim istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dosa-dosa besar, kemudian membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, insyaallah dia akan masuk surga. Juga ayat ini disunahkan dibaca setiap malam ketika hendak tidur ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah asir Abi Hurairah ya, tawanan Abu Hurairah yang ditawan oleh Abu Hurairah selama 3 malam kemudian dilepaskan. Nah, ternyata tawanan itu adalah syaitan. Nah, syaitan itu yang menjelaskan kepada Abu Hurairah ya, bacalah ayat kursi setiap kali engkau hendak tidur, maka niscaya engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Ya, ini. Nah, kenapa ayat kursi disunahkan untuk dibaca setiap pagi dan petang, termasuk zikir pagi dan petang ya. Zikir pagi dan petang dibaca selepas salat fardu, dibaca ketika hendak tidur malam hari. Dan kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung? Karena tadi kandungannya adalah tentang taqrirut tauhid, mengukuhkan, menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang berhak disembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan juga ayat kursi ini menjelaskan tentang nama-nama Allah yang maha indah serta sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, karena kandungan ayat kursi yang semacam ini mengukuhkan tentang tauhid dan menafikan syirik serta merinci sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang maha tinggi, maka ini menjadi ayat yang paling agung ya, paling utama di dalam Al-Quran. Dan ini disunahkan dibaca setiap siang dan setiap malam ya, selepas salat, ketika malam hari dan sebagainya. Karena ketika seorang muslim membaca ayat kursi dengan mengetahui maknanya, faham akan maknanya dan mengamalkan tuntutan ayat kursi ini, maka dia terbebas dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Seorang muslim yang membaca ayat kursi, faham dengan maksudnya dan mengamalkan tuntutan ayat kursi ini, maka dia terlepas atau terbebas dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Sehingga seolah-olah ayat kursi ini dibaca setiap pagi, setiap petang, setiap siang, setiap malam, supaya pesan-pesan ayat kursi ya, kandungan ayat kursi tentang tauhidullah itu senantiasa bersemayam di hati dan benak setiap muslim. Jadi setiap kita diingatkan lewat ayat kursi ini tentang keesaan Allah, keagungan Allah, luasnya ilmu Allah, keperkasaan Allah, kehidupan Allah, qayyumiyah Allah dan seterusnya. Nah, ikhwati fillah,
ayat kursi ini diawali dengan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada zat yang berhak disembah selain Dia. Jadi kalimat ini adalah kalimat tauhid. Jadi makna Allahu la ilaha illahu itu sama dengan makna la ilaha illallah. Maknanya sama. Dan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung secara mutlak. Tidak ada kalimat yang lebih penting, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah selain kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Ini kalimat yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi, pertama kali diserukan oleh setiap Nabi kepada kaumnya. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, yang pertama kali diserukan apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah satu-satunya dan tinggalkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Ini semua Nabi. Pertama kali yang didakwahkan dan tema utama inti, tema, esensi dari ajaran dakwah setiap Nabi adalah menyeru kaumnya supaya mengikrarkan la ilaha illallah dan meyakininya. Ini. Dan ini kalimat yang paling agung. Barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah dan mengamalkan tuntutannya, dijamin surga. Dan barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika hendak berpisah dari dunia, la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini kalimat yang agung, yang semua Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ini, untuk menyerukan ini. Dan seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, diturunkan oleh Allah untuk menegaskan hal ini, untuk menegakkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Nah, karena ayat kursi ini mengandung penegasan tentang kalimat tauhid dan bukti-bukti tauhid, maka ini menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran seluruhnya diturunkan, maksud utamanya apa? Supaya manusia menyembah Allah yang satu. Itu maksud utamanya. Termasuk mendirikan salat, berpuasa, zakat, berhaji, berzikir, berinfak, bersedekah dan sebagainya, berdoa, berzikir. Ini semua dalam rangka ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Itu semua yang dituju adalah menyembah Allah. Ya. Demikian juga seorang muslim ketika menjauhi minuman keras, khamr, riba, judi dan sebagainya, itu karena mentaati Allah, dalam rangka mentaati, mengagungkan, menyembah Allah. Jadi seorang muslim melaksanakan semua perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah, dan meninggalkan semua larangan yang haram, itu dalam rangka membuktikan atau mewujudkan penghambaannya kepada Allah. Ya, ini. Allah berfirman dalam surat Hud tentang maksud utama diturunkannya Al-Quran. Di ayat yang pertama, surat Hud ayat yang pertama. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang dikukuhkan oleh Allah ayat-ayatnya, yang ayat-ayatnya diturunkan dengan kokoh, disusun dengan rapi, dengan kokoh, kemudian dirinci isi dan syariat di dalamnya, dirinci kandungannya. Dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Inilah kitab yang disusun dengan rapi ayat-ayatnya, setelah itu dirinci kandungannya, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Untuk apa? Untuk apa? Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jadi Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mengetahui, yang ayat-ayat yang disusun rapi dan kemudian dirinci. Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Jadi Al-Quran diturunkan maksud utamanya untuk ini, ya. Dan ayat Al-Kursi ini menegaskan hal ini. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Satu-satu yang berhak disembah. Kemudian kalimat-kalimat yang berikutnya ini menjelaskan tentang bukti-bukti tauhid atau hujjah-hujjah, alasan-alasan kenapa Allah yang berhak disembah dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Kenapa? Alasannya, dalil-dalilnya, bukti-buktinya adalah yang pertama, Al-Hayyul Qayyum. Ini bukti yang pertama. Dialah yang maha hidup, lagi maha mengatur seluruh makhluknya. Karena dialah yang Al-Hayy, yang maha hidup, dengan kehidupan yang sempurna, yang tidak diawali dengan ketiadaan,
dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi kehidupan Allah ini sempurna. Huwal awwal, ya, dialah yang maha pertama. Allahumma antal awwal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Dialah Allah yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Dia maha ada, telah hidup sebelum ada yang lainnya. Dan dia akan tetap hidup selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan musnah kecuali Allah semata. Dan kehidupan Allah Ta'ala ini berbeda dengan kehidupan makhluknya. Karena kehidupan makhluk itu karena diberi oleh penciptanya. Jadi kita hidup karena diberi kehidupan, karena diciptakan oleh Allah, kemudian diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau Allah menakdirkan kita berhenti dari kehidupan, kita mati, ya. Jadi keadaan kita mungkin seperti lampu, ya. Lampu ini menyala karena disuplai dengan energi listrik, karena terus-menerus dialiri listrik. Begitu aliran listrik yang dihentikan, mati. Jadi sangat bergantung kepada energi listrik. Nah, seperti itu kita hidup karena disuplai dengan roh dari Allah Ta'ala. Karena kita diberi kehidupan, dikaruniai kehidupan oleh Allah terus-menerus setiap saat. Terus kita dialiri roh, dialiri maddah hayah, ya, kehidupan dari Allah Ta'ala. Yang kalau itu dihentikan oleh Allah, langsung mati, ya. Jadi kehidupan kita ini bergantung kepada pencipta kita, pemberi kehidupan, yaitu Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kehidupannya tidak bergantung kepada siapapun. Tidak ada yang memberi kehidupan kepada Allah. Tidak bergantung kepada siapapun. Allah tetap hidup, maha kekal, dan kehidupan Allah itu sempurna. Sempurna, tidak berkurang karena mengantuk atau tertidur. Nanti diterangkan di kalimat berikutnya. Nah, karena itu Allah yang maha hidup semacam ini, dialah yang berhak disembah, diagungkan, ditaati, yang hati kita bertawakal, bersandar kepadanya, ya. Adapun kalau kita menyembah siapa saja yang bakal mati, katakanlah makhluk hidup, mungkin manusia, mungkin raja, mungkin penguasa, ya, dewa, ya. Dia hidup tapi akan mati, maka tidak berhak disembah. Atau sesuatu yang telah mati, tadinya hidup, sekarang sudah mati, sudah dikubur, maka tidak berhak, tidak layak kita beristighatsah, meminta al-madad, pertolongan, keberkahan dari makhluk-makhluk yang telah meninggal, telah mati, ya. Kalaupun dia masih hidup tidak mampu memberi, apalagi setelah mati, tidak layak diminta, disembah, dimohon dan sebagainya. Atau makhluk yang memang asalnya mati, tidak pernah hidup, sebagaimana pohon, batu, ya, patung dan sebagainya, memang asalnya mati, ya. Jadi semua yang hidup tapi akan mati tidak berhak disembah. Atau tadinya hidup dan sekarang mati tidak berhak disembah. Atau tidak pernah hidup sama sekali, maka lebih tidak berhak disembah. Di siapa yang berhak disembah? Yang berhak disembah adalah Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kepadanya kita bergantung, bertawakal, memohon, mengharapkan semua karunia dan pemberian, ya. Karena itu Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah engkau kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ini. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum ini maknanya dua. Yang pertama adalah Al-Qaimu binafsih, yang tegak dengan sendirinya, yang mandiri, tidak membutuhkan siapapun, ya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Allah menciptakan malaikat bukan karena butuh kepada malaikat. Allah menciptakan manusia, jin dan sebagainya bukan karena butuh. Tapi makhluk itu seluruhnya butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir, butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji, tidak membutuhkan sesuatu pun dari siapapun. Ini Allah. Ini makna pertama, Al-Qaimu binafsih. Makna yang kedua adalah Al-Qaim ala kulli syai', yang mengatur segala sesuatu. Di makna kedua dari Al-Qayyum adalah yang maha mengatur, mengurusi, mengendalikan, mentadbir segala-galanya, ya. Jadi alam semesta yang luas ini, langit, bumi, dan seluruh makhluk itu diatur oleh Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu. Allah yang mengatur jagat raya yang luas ini dengan pengaturan yang penuh kebijakan, penuh hikmah, pengaturan yang sempurna, ya.
sehingga tidak jatuh selembar daun ke bumi, melainkan Allah yang menentukan, mengaturnya, ya. Dan tidak tumbuh biji-bijian atau tanam-tanaman, tidak tumbuh dari bumi, melainkan Allah yang mengatur itu semua. Demikian juga tidak lahir manusia atau hewan kecuali dengan pengaturan Allah. Dan tidak ada pergerakan di alam semesta, tidak ada sesuatu yang bergerak atau diam kecuali dengan pengaturan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cermati ya, alam yang luas ini ya, alam semesta ya, dengan matahari, bulan, bintang-bintang yang sekian miliar bintang-bintang di angkasa ya, yang itu semua tidak ada yang diam. Bintang-bintang itu semua beredar di porosnya dengan kecepatan yang tinggi. Sejak dahulu, sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Siapa yang mengatur, memperjalankan benda-benda di angkasa itu semuanya, yang jumlahnya miliaran, sejak dahulu sampai hari ini? Allah satu-satunya, tidak ada sekutu. Siapa yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendengar doa-doa hambanya, dan mengabulkan doa-doa hambanya, mengeluarkan hambanya dari kesulitan, ya, dan mengatur semua makhluk di muka bumi maupun di langit. Allah satu-satunya, ya. Dan Allah tidak kesulitan mengatur itu semua. Tidak pernah sibuk, tidak pernah capek, tidak pernah letih, tidak pernah lengah, tidak pernah keliru, tidak ada error dalam pengaturan Allah, tidak ada error sedikit pun. Padahal yang diatur oleh Allah tidak terhitung, makhluk Allah tidak terhitung jumlahnya, ya. Dan kebutuhan mereka bermacam-macam, kebutuhan mereka beragam, ya. Pengaturan dan gerak-geriknya itu macam-macam, ya. Semua pergerakan di alam semesta sampai atom, ya. Benda-benda yang kecil itu ada terdiri dari atom-atom, ya. Atom-atom itu elektronnya berputar di proton terus. Siapa yang menggerakkan, siapa yang memutar itu semua? Allah satu-satunya, ya. Nah, seperti itu qayyumiyah, pengaturan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pengaturan yang sempurna yang menunjukkan keperkasaan Allah, kekuasaan Allah yang tiada batas, ya, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Nah, zat yang maha mengatur seluruh makhluknya ini dan tidak perlu bantuan, tidak ada sekutu baginya, dialah yang berhak disembah, diagungkan, ditaati, dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama Allah yang penuh berkah dan dua bukti akan keberhakan Allah untuk disembah, ya. Dialah yang maha hidup satu-satunya dengan kehidupan yang sempurna dan maha mengatur, mengurusi seluruh makhluknya. Kemudian bukti yang berikutnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak ditimpa oleh rasa kantuk sedikit pun maupun tertidur, apalagi tertidur, ya. Jadi Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah mengantuk ataupun tertidur. Nah, ketika disebut dua sifat kekurangan ini, dinafikan dua sifat kekurangan, ya, karena bagi Allah ini kelemahan. Kalau sampai Allah itu tertidur atau mengantuk sedikit pun, kacau, ya. Alam ini gak teratur karena Allah yang mengatur segala-galanya, ya. Nah, ketika ayat ini menafikan dua sifat kelemahan ini, padahal ini sifat kelemahan yang paling ringan, jadi sekedar mengantuk atau tertidur, ini kelemahan yang ringan. Kalau itu dinafikan dari Allah Ta'ala, apalagi kelemahan yang lebih berat dari itu, seperti letih, ya, letih, capek, lengah, lalai, atau lupa, atau mati, apalagi, ya. Maha suci Allah, ya. Kalau mengantuk saja Allah maha suci, tertidur saja Allah maha suci dari itu, apalagi yang lebih berat dari itu, ya. Ini. Jadi Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan Allah tidak tertimpa keletihan sedikit pun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi dalam waktu 6 hari, dan kami tidak tertimpa keletihan sedikit pun. Sama sekali kami tidak letih, tidak perlu rehat. Sebagaimana akidah kaum Yahudi, ya. Kaum Yahudi menyifati Allah dalam kitab Tauratnya, Taurat yang sudah dirubah, bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, maka Allah merasa capek sehingga dia beristirahat di hari Sabat, di hari Sabtu. Allah beristirahat di hari Sabtu. Ini akidah kaum Yahudi, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, ya. Allah SWT tidak pernah tertimpa rasa kantuk, tidak pernah tertidur, tidak pernah letih, lalai, lupa, dan sebagainya. Maha sempurna. Dan ini menunjukkan kesempurnaan hayah, kesempurnaan kehidupan Allah Ta'ala. Jadi kehidupan Allah itu tidak berkurang karena tertidur sedikit pun atau mengantuk sedikit pun, tidak. Kehidupan yang sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Dan qayyumiyah Allah juga maha sempurna.
qayyumiyah, ini pengaturan tadi ya. Allah yang mengatur jagat raya ini demikian sempurna ya, sangat akurat, sangat sempurna dan terus-menerus, terus non-stop, terus-menerus. Tidak pernah Allah lengah barang sedetik pun dari pengaturan, dari mengatur makhluknya yang di alam semesta ini. Ini la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia Allah Maha suci dari mengantuk atau tertidur. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Al-Hayyu dan Al-Qayyumnya ya. Allah Al-Hayy, Maha hidup dan Maha mengatur. Dan itu Maha sempurna sehingga tidak berkurang karena rasa kantuk atau tertidur sedikitpun. Ini. Kemudian bukti yang berikutnya adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya baginya ya. Jadi kalau dalam suatu kalimat bahasa Arab itu didahulukan khabarnya lahu ya. Para ulama balagha berkata ini menunjukkan hasr, pembatasan ya. Jadi arti lahu ma fis samawati wa ma fil ard, arti yang benar adalah hanya baginya. Hanya baginya lah semua yang di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan semua yang di bumi itu milik Allah dengan kepemilikan yang mandiri ya, mulkun istiqlali, kepemilikan yang tidak bergantung kepada pihak lain. Berbeda dengan kita makhluknya, kita memiliki sesuatu, memiliki ini, memiliki itu karena diberi oleh Allah. Asalnya kita tidak punya sesuatu, kita tidak memiliki sesuatu, tapi Allah memberi, dan itu pun sementara waktu, pemberian yang sifatnya sementara, atau lebih tepat kita katakan titipan. Semua yang kita miliki titipan dari Allah Ta'ala. Allah berikan kepada kita dan suatu waktu akan berpisah dari kita. Jadi semua yang kita miliki nanti akan berpisah ya. Semua yang kita miliki itu nanti kesudahannya salah satu dari dua. Kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita ya. Di semua yang kita miliki, suatu ketika nanti kita meninggalkan semuanya menjadi milik ahli waris, atau ketika kita masih hidup dia meninggalkan kita ya. Mungkin hilang, mungkin habis, mungkin macam-macam ya. Jadi semua yang kita miliki sementara sifatnya. Dan itu karena diberi oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kepemilikan Allah itu bersifat mutlak, tidak karena diberi oleh sesuatu ya. Dan kepemilikan Allah ini mencakup semuanya. Tidak ada sesuatu yang di luar milik Allah Ta'ala. Jadi semua yang di langit dan di bumi milik Allah, semua apa saja ya. Anak, istri, harta, kesehatan, ilmu, kedudukan, semua itu dari Allah Ta'ala. Nah kalau kita meyakini bahwa segala-galanya itu milik Allah Ta'ala, maka tidak berhak kita meminta kepada selain pemiliknya. Kita tidak boleh berdoa, memohon kepada sesuatu yang tidak ikut memiliki seberat darrah pun yang di langit maupun di bumi ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrikin itu, serulah ya, mohonlah, serulah semua yang kalian anggap sebagai sekutu sebagai Allah. Mintalah kalian, serulah oleh kalian semua yang kalian anggap sekutu bagi Allah. Mereka itu tidak memiliki mithqala dzarrah, tidak memiliki seberat dzarrah pun, baik yang di langit maupun di bumi. Dzarrah itu apa? Sebagian ulama berkata dzarrah itu debu yang baru terlihat kalau kena sorot matahari ya. Kalau dilihat begini nggak kelihatan, tapi kalau kena sorot cahaya matahari kelihatan debu-debu yang berterbangan itu. Kelihatan karena kena sorot matahari. Nah, satu debu itu dzarrah. Jadi semua selain Allah, siapa saja selain Allah tidak memiliki hatta seberat dzarrah, baik yang di langit maupun di bumi. Ini ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkuru lah wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa saja yang kalian sembah selain Allah, baik malaikat, baik nabi, orang saleh, patung-patung, semua yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak mampu memberikan rizki kepada kalian, tidak menguasai, tidak mengatur rizki kalian, tidak mampu memberi rizki. Fabtaghu 'indallahi rizq, maka mintalah dari sisi Allah rizki itu. Wa'buduh, dan sembahlah Dia. Mintalah seluruh permintaan kalian kepada Allah dan sembahlah Dia serta bersyukurlah kepadanya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya nanti kalian dikembalikan ya. Nah jadi kalimat ini merupakan bukti yang jelas, dalil yang kuat
bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dimohon, kita berdoa, berharap kepadanya. Karena semua itu milik Allah. Dan tidak ada selain Allah yang ikut memiliki, meskipun seberat dzarrah tadi. Ya. Ini bukti yang keempat mungkin ya tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kemudian bukti yang berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang mampu, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Siapa yang dapat, siapa yang berani memberikan syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah. Jadi Allah raja yang merajai langit dan bumi, memiliki langit dan bumi, baginya kerajaan langit dan bumi. Dan kerajaan ini demikian sempurna sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mempengaruhi kebijakan Allah, mempengaruhi keputusan Allah Ta'ala. Semuanya tidak berani, ya. Hatta memohonkan syafaat saja, memohonkan syafaat kepada Allah untuk orang lain, para makhluk-makhluk yang terpilih, sebagaimana nabi-nabi ulul azmi, rasul ulul azmi, maupun malaikat-malaikat yang tidak pernah mendurhakai Allah, mereka tidak berani memohonkan syafaat kepada Allah, tidak mampu memberikan syafaat kepada manusia di sisi Allah, kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Ya. Allah berfirman di surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak para malaikat, berapa banyak jumlah malaikat yang di langit? Miliaran, kita tidak ada yang tahu, kita enggak tahu. Berapa banyak jumlah malaikat di langit? Mereka itu tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun kecuali Allah mengizinkan baginya dan meridainya. Kecuali setelah ada izin dari Allah dan ridha darinya. Ya. Jadi para malaikat Allah tidak mampu memberikan syafaat. Para nabi dan rasul tidak mampu memberikan syafaat. Kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Hatta Rasulullah SAW, imamnya para mursalin, itu memberi syafaat nanti di hari kiamat setelah ada izin dari Allah. Setelah beliau bersujud di bawah arasy, memuji-muji Allah, bertasbih dan memohon kepada Allah syafaat, maka Allah berkata kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, pasti engkau diberi, dan mohonkan syafaat, pasti diizinkan bagimu. Baru ketika itu beliau memberikan syafaat untuk seluruh makhluk di padang mahsyar supaya segera dihisab. Jadi imamnya para mursalin baru memberikan syafaat setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Dan untuk syafaat ini ada dua syaratnya, ya. Syafaat di hari kiamat itu syaratnya dua. Pertama, idznullah lisyafi' wa ridallah lil masyfu' lahu. Adanya izin dari Allah bagi pihak yang memberikan syafaat dan adanya ridha Allah kepada pihak yang diberikan syafaat. Jadi tidak ada syafaat kecuali orang yang memberinya itu, entah itu malaikat, nabi, orang saleh, syuhada, sudah dapat izin dari Allah, baru mereka memberikan syafaat. Dan yang diberikan syafaat, orang-orang yang diberikan syafaat itu pun orang-orangnya telah ditentukan dan diridhai oleh Allah. Allah meridhai orang-orang ini yang akan diberi syafaat nantinya. Itu dua syarat syafaat nanti di hari kiamat. Dan syarat yang ketiga, atau ini catatannya, bahwa Allah tidak meridhai kecuali ahlut tauhid. Allah tidak meridhai pihak yang diberi syafaat nanti kecuali orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat?" Beliau menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ini orang yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Berarti orang yang musyrik tidak bakal dapat syafaat, ya, dari nabi maupun malaikat. Dan tentang ini ada sebuah kisah yang mengharukan sekali, sebuah riwayat yang betul-betul mengharukan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya, itu Azar. Sedangkan pada wajah Azar itu terdapat khataratun ghabarah, diliputi oleh warna hitam, kegelapan hitam dan debu-debu, ya. Karena dia seorang musyrik. Jadi wajahnya tertutup oleh debu dan hitam muram. Ini.
Ketika Ibrahim melihat ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya, dia berkata kepada ayahnya, ya, alam aqul laka alla ta'sini? Bukankah dahulu aku berkata kepadamu, jangan kau membantahku, jangan kau mendurhakaiku. Maka Azar berkata ketika itu, al-yaum la a'sik. Pada hari ini aku tidak akan membantahmu, aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim merasa iba terhadap ayahnya, ayah kandungnya, ya. Ada dalam hati itu rasa kasihan dan iba. Maka dia memohonkan syafaat kepada Allah untuk ayahnya. Dia berkata, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Wahai Allah, ya Rabb, engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mempermalukan aku nanti di hari manusia dibangkitkan, yaitu di hari kiamat. Engkau telah berjanji kepadaku, aku tidak akan dipermalukan nanti di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan rasa hina, rasa aib, apakah yang lebih berat daripada ayahku sendiri yang celaka atau akan binasa nantinya? Tidak ada rasa malu atau aib yang lebih parah selain aku melihat ayahku celaka atau binasa. Maka Allah menjawab, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, walakin ya Ibrahim, undur tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihatlah di bawah kedua kakimu. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di bawah kedua kakinya itu seekor anjing hutan jantan yang berlumuran darah, ya. Seekor anjing hutan berlumuran darah. Yani ayahnya itu dirubah oleh Allah seketika menjadi anjing hutan. Kemudian kaki-kaki anjing itu dipegang oleh malaikat dan dicampakkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Dan lihat, siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi yang sangat dekat makamnya di sisi Allah. Khalilullah, kekasih Allah, dan imamul hunafa, imamnya orang-orang yang lurus. Inni ja'iluka lin-nas imama. Aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedudukannya seperti itu pun ditolak syafaatnya untuk ayah kandungnya karena ayahnya musyrik, ya. Nah, apa hikmahnya? Ayahnya dirubah menjadi seekor anjing hutan supaya Nabi Ibrahim tidak dipermalukan. Jadi Allah menepati janjinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dipermalukan di hari kiamat, sehingga ayahnya itu dirubah fisiknya menjadi seekor anjing hutan dan berlumuran darah, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenali bahwa itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Sehingga ketika dilemparkan ke dalam neraka jahanam, tidak ada penghuni neraka yang mengenali bahwa itu adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau selamat dari aib, selamat dari kehinaan. Tapi Allah tidak melanggar ketetapannya, itu surga diharamkan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ikhwati fillah, ini sekelumit dari penjelasan ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang barang siapa tadi membacanya dengan memahami makna dan kandungannya, maka dia terbebas dari semua kesyirikan, ya. Nah, mungkin saya cukupkan sekian dulu pembahasan kita kali ini, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.